Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahara dengan NIM 21090160221. Saya akan mempresentasikan suatu isu. Ini merupakan tugas dari bank dan lembaga keuangan. Kalian bisa lihat judulnya. Pertanggungjawaban koperasi perbankan atas rekening nasabah akibat tindak pidana pembobolan bank. Kejahatan pembobolan bank adalah tindak ilegal yang mengakibatkan kerugian finansial bagi bank dan nasabah. Pemahaman mengenai definisi, legalitas, dan modus operandi kejahatan ini penting untuk mengurangi risiko dan memastikan perlindungan yang memadai bagi nasabah. Next, kasus pembobolan bank yang dilakukan oleh karyawan Citibank, MD dan N hingga mencapai 20 miliar rupiah. Memperhatikan bahwa persoalan keamanan perbankan masih harus diwaspadai. Nasabah selaku pihak yang memberikan kepercayaan penuh pada bank untuk menyimpan dan mengelola uang-uang mereka. Merasakan kekhawatiran yang luar biasa karena kasus pembobolan bank kerap kali terjadi dan diketahuinya baru belakangan setelah pembobol puas menikmati hasilnya. Bahkan ada beberapa kasus di mana korban dalam hal ini nasabah yang dibobol dan mengalami kerugian hingganya sejumlah uang miliknya justru tidak dapat menangkap oknum yang membobol rekeningnya, seperti kasus yang dialami oleh nasabah Bank Victoria cabang Muara Karang, Jakarta. Rekening atas nama MR Omar Maulat dibobol hingga mencapai 7 miliar rupiah. Next, legalitas pinjaman online di Indonesia. Kejahatan pembobolan bank merupakan bagian dari kejahatan bank. Tidak ada definisi yang seragam tentang kejahatan bank. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Itu pun tidak memberikan definisi tentu tentang kejahatan perbankan, begitu juga dengan definisi kejahatan pembobolan bank. Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, yang kedua tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ketiga tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, next ada tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Next, kita ke latar belakang kejahatan pembobolan bank. Yang pertama, pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yang semula hanya berorientasi kepada mekanisme pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada manusia, telah mengalami pergeseran seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Kalian bisa lihat 2 dan 3-nya merupakan pengertian dari koperasi kejahatan, koperasi dalam pengertian gramika. Nah, yang kedua ada kejahatan koperasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan. Next, ke modus operandi tindak pidana perbankan. Kejahatan pembobolan bank yang terjadi melibatkan para pihak di dalamnya. Sebagian besar didukung oleh pihak terafiliasi atau pihak dalam bank itu sendiri yang memahami prosedur dan sistem peredaran uang di bank. Bank tersebut termasuk sistem jaringan dan keamanan transaksi di bank. Pada saat itu melakukan kejahatan perbankan, pelaku biasanya menggunakan modus operandi tertentu. Modus operandi mengandung makna cara melakukan kejahatan. Istilah modus operandi berbicara tentang bagaimana cara melakukan suatu tindak pidana atau tindak kejahatan. Nah, kesimpulannya, kejahatan pembobolan bank terjadi selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknisi jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan. Hal ini memungkinkan adanya pihak terafiliasi, pihak dalam bank yang dituntut adil melakukan pembobolan bank. Pihak-pihak yang melakukan pembobolan bank tersebut menggunakan modus operandi melalui dari pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, penggelapan uang nasabah, mekanisme transaksi dana, sehingga pemanfaatan penyalahgunaan prosedur mekanisme LC. Baik, itulah tadi penjelasan tentang kasus yang merupakan tugas dari bank dan lembaga saya. Demikian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.